atau jalan pintas. Ya, jadi kalau jalan pintasnya kita pindahkan, misalkan kita pindahkan ke ke picture. Contoh ya, di sini ada, lalu kita klik, maka tetap saja akan membuka file ini. Namun ini adalah shortcut yang terhubung langsung atau jalan pintas yang terhubung langsung dengan bagian di menu file di folder latihan ini, yang bagian ini. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada copy paste. Copy paste itu artinya kita akan melihat di manakah halaman atau di manakah alamat sebuah file tersebut kita simpan. Lalu kalau kita klik seperti ini, maka copy paste-nya akan muncul. Kita copy paste. Contoh, misalkan di sini Pak Riko akan membuka terlebih dahulu aplikasi namanya Notepad agar kalian bisa melihat di manakah file tersebut kita simpan. Nah, ketika kalian melihat direktori seperti ini, artinya ini adalah path ya, atau halamat yang ada di sebuah komputer. Jadi kalau misalkan kalian kita copy seperti ini, nah nanti Pak Riko ajarkan, kita akan merunning sebuah folder dari file directory ini, mungkin kurang lebih seperti ini. Kalau kita klik OK, maka ini akan membuka file yang telah kita buat. Contoh ya, kita klik OK. Nah, seperti yang tadi gue bilang, ini akan membuka file yang telah tadi kita buat. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada juga menu pilihan namanya ada Move to dan Copy to. Namun sebelum ke arah sana, Pak Riko akan mengajarkan terlebih dahulu bagaimana caranya membuat sebuah folder. Nah, di menu Home ini ada bagian submenu, itu namanya submenu New. Nah, di sini ada New Item, ya, Move Folder, Shortcut, Microsoft Access, tergantung dari aplikasi yang telah terinstall di laptop kalian atau di PC kalian. Klik New Folder, misalkan kita buat folder yang satu, ya, satu. Nah, kalau salah, misalkan kita salah membuat folder, lalu bagaimana cara menggantinya? Di sini ada pilihan namanya rename. Rename itu adalah untuk merubah nama. Kita klik rename, lalu contoh misalkan folder 1. Nah, ini untuk contoh doang ya, nanti kalian bisa mencobanya di rumah seperti ini. Kemudian kita akan mencoba memindahkan folder 1 ini ke dalam folder test. Memindahkan folder 1 ke dalam folder test. Kita klik pada menu folder yang akan kita pindahkan, lalu klik move to, kemudian pilih choose location. Lalu kalian silahkan cari di manakah direktori tersebut akan kalian simpan. Contoh, kita pada file latihan, kita akan memasukkan ke dalam tes, lalu kita klik tesnya, lalu kita klik move, otomatis nanti di sini akan hilang dan masuk ke tes. Kita lihat, oke, seperti itu. Kalau kita buka, maka ini akan ada di dalam. Untuk mengembalikannya gimana? Mengembalikannya bisa menggunakan seperti ini. Choose location, pilih file latihan, move, maka ini akan hilang, kemudian ada di sini. Seperti itu. Kemudian ada namanya copy to. Nah, copy to itu untuk menyalin sebuah file, misalkan ya, file yang ini kita salin ke folder test. Kita copy to, choose location, kemudian, nah kebetulan ini sudah benar, di auto-redirect, file location, test. Kita buka, klik copy. Di sini masih ada, namun di sini sudah ada file yang tadi telah kita copy. Oke, seperti itu ya cara gampangnya. Nah, selanjutnya untuk yang bagian properties tadi sudah Pak Riko jelaskan. Kemudian di sini ada open. Nah, open di sini ada berbagai pilihan. Ada Windows Explorer, artinya kita akan membuka Windows Explorer yang baru. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau kita balikkan lagi, klik tombol panah yang ke arah kiri ya, seperti itu. Nah, itu pada bagian menu home, kurang lebihnya seperti itu. Lalu selanjutnya di menu yang kedua ada menu yang namanya menu share atau menu untuk membagikan. Contoh yang pertama di sini ada share. Nah, pada bagian share ini akan mulai aktif ketika kalian men-share-nya itu dalam bentuk file. Contoh, kita klik share, nanti akan muncul kurang lebih pada Windows yang terbaru akan muncul seperti ini. Kita bisa men-sharingnya itu lewat we need some more information. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini, akan muncul kita mau mengirimnya ke siapa. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ada select to turn on the sharing. Nah, biasanya kita akan men-share-nya itu ke teman kita yang biasanya berdekatan atau menggunakan jaringan yang sama. Oke. Kurang lebihnya di menu share seperti itu. Kemudian yang kedua ada email, artinya kita akan mengirimnya lewat email, namun email ini akan terhubung langsung dengan Outlook.
atau Windows Outlook. Zip artinya kita akan mencoba membuatnya menjadi diarsipkan, ya seperti ini, diarsipkan, maka akan muncul arsip yang baru. Kalau kalian sudah terinstall WinRAR, maka file zip ini akan terbaca sebagai file dari WinRAR. Seperti itu. Kemudian ada pilihan yang selanjutnya ada namanya burn to disk, artinya kita akan membakarnya, memburning itu ke dalam sebuah disk atau piringan yang biasanya sekarang mungkin jarang digunakan ya. Nah, kemudian ada menu print untuk mencetak, fax untuk mengirimnya lewat fax. Kemudian yang menu berikutnya ada menu view. Di sini ada navigation pane. Jadi kalau misalnya navigation pane-nya kita hilangkan, maka bagian tampilan di sebelah sini akan tidak terlihat. Nah, seperti ini ya. Kalau kita hilangkan di sini preview pane, maka bagian yang sebelah sini pada bagian preview itu akan hilang juga. Kita lihat agar lebih mudah. Ini akan hilang juga. Ya, untuk mengembalikannya ya seperti tadi, klik di sini maka akan muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini ada extra large icon. Nah, kalau kalian ingin membukanya menjadi yang lebih besar, ikonnya menjadi lebih besar, mungkin seperti ini. Ada pilihannya, ada small icon, tile, ada large icon, kemudian ada list, content, medium icon, dan details. Oke, itu pada tampilan menu view. Kemudian ada menu yang namanya sort by. Nah, kita akan mensortir, mengurutkan apakah file tersebut, misalkan di sini ada ya pilihannya ada ascending, descending, artinya file yang terbaru atau file yang alfabet itu akan dimunculkan di awal, ascending, descending ya. Ini kurang lebihnya seperti itu deh. Oke, kemudian ada group by. Nah, kita akan menggabungkan beberapa folder. Contoh ya yang ini ya, kita coba deh group by. Group by mau berbentuk apa? Author, kemudian name, date modified. Kita coba dulu deh untuk menunya itu dengan menu authors. Oke, langsung muncul ya, ini autornya nggak ada. Nah, kita hilangkan terlebih dahulu. Kita coba dari yang ada. Nah, mungkin seperti ini kurang lebihnya. Bisalah kalian memilih yang mana saja. Oke, seperti itu untuk tampilan di menu view. Ada add column. Column itu berarti untuk menambahkan kolom. Kolom ini ya, kolom informasi yang ini. Oke, kita buat dulu ininya pada bagian title. Oke, seperti itu. Group by-nya kita pilih yang non, kemudian add kolomnya itu kita tambahkan authors. Author itu artinya yang membuatnya siapa. Contoh ya, kita buka tadi tampilan yang ini, kita buatkan sort by-nya itu ada autornya. Kemudian kita buatnya ini ke dalam list seperti ini atau detail. Kalau kita klik seperti ini, kita tambahkan menu authors ya, maka akan muncul. Nah, kebetulan ini autorsnya nggak ada ya. Jadi kalau misalkan file itu ada autorsnya atau pembuatnya, maka akan dimunculkan. Contoh ini ya, ada ya. Kalau kita sorot di sini kan ada ya, pembuatnya itu adalah Polygon ya. Seperti itu ya kurang lebihnya.